Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pemateri pada pagi hari ini ada Bapak Danang MSI Pak ya? MP, Master Perpustakaan. Master profesional ya. Dan juga para teman-teman panitia acara, ada Pak Hakim, ini calon dosen Teknologi Informasi Universitas Darun Najah. Ada juga Bu Fika, ada Bu Nur Hidayah dan seluruh panitia dari mahasiswa, serta tidak lupa juga para peserta yang alhamdulillah ini mayoritasnya dari luar Darun Najah. Yang dari luar Darun Najah boleh angkat tangan? Luar biasa, alhamdulillah. Ini ahlan wa sahlan, ahlan bikum wa marhaban fi Jamiati Darun Najah. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Darun Najah. Kami mewakili Bapak Rektor Dr. Muhammad Hasan Darajat menyampaikan sambutan untuk seluruh peserta. Juga peserta yang dari Darun Najah juga hadir ya. Ada berapa? Coba yang dari Darun Najah ada? Ya alhamdulillah, ini dari 21 cabang Darun Najah. Yang dari Sumatera hadir? Enggak hadir. Ya, kemahalan tiketnya. Ya, enggak apa-apa, nanti kita undang lagi. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kami di universitas ada dua acara. Acara yang pertama ini workshop manajemen perpustakaan berbasis SLIM yang diadakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Darun Najah yang diketuai oleh Ibu Fika. Kita berikan aplaus, tepuk tangan. Karena dengan usahanya Ibu Fika dan juga ketua acara Ustadz Hakim, kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka, bisa bermuajahah di sini setelah mungkin sekian tahun workshop dan juga webinar semuanya hanya bersifat online. Ini alhamdulillah kita bisa sebari silaturahmi di Universitas Darun Najah. Kemudian pagi ini juga kita ada acara di bawah kemahasiswaan, yaitu lomba antar SMA, SMK, Aliyah se-Jakarta di gedung samping ya pembukaannya, dan insyaallah nanti acaranya juga di sekitar gedung-gedung Universitas Darun Najah ini. Pemateri dan hadirin yang dirahmati Allah, kami perlu menyampaikan beberapa hal terkait Universitas Darun Najah karena ini sebagai bentuk silaturahmi kita, juga sebagai bentuk ta'aruf ya, bahwa Universitas Darun Najah ini lahir 7 bulan yang lalu. Jadi universitas ini baru berumur 7 bulan. Tetapi alhamdulillah sebelumnya kami merupakan sekolah tinggi agama Islam Darun Najah yang umurnya sudah 38 tahun. 38 tahun. Dan sekolah tinggi serta universitas ini berada di bawah pesantren Darun Najah yang umurnya sudah 63 tahun. Ini perlu kami sampaikan karena universitas ini membawa visi dan misi serta harapan dari para wakif, dari para pendiri, bahwa Darun Najah harus bisa menjadi lembaga yang memberikan kontribusi untuk seluruh masyarakat, gitu ya. Salah satunya yang mungkin ada yang lihat salah satu lafitah, salah satu tulisan di beberapa gedung, ada tulisan yang berbunyi idza sirtu ghaniyan sa'aftahu madrasatan majanan lil fuqara wal masakin. Ada tulisan yang berbunyi seperti itu, yang apabila kita terjemahkan, apabila aku menjadi orang kaya, aku akan membuka sekolah untuk fakir miskin yang dibebaskan biayanya. Itu tulisan itu ditulis oleh wakif Darun Najah Kiai Haji Abdul Manap Mukhayyar ketika beliau sedang sekolah kelas 5 di Jamiatul Khair.
Jadi ketika sekolah kelas 5 di Jamiatul Khair, beliau seorang yang tidak mampu ya atau tidak didukung oleh keluarga untuk mendapatkan pendidikan sampai menulis catatan tersebut. Artinya kalau dilihat dari sisi bahasa, kalau orang yang mengatakan jika, kalau itu belum menjadi, maka beliau menulisnya kan idza sirtu, apabila aku jadi, berarti waktu itu belum kaya itu ya. Nah, alhamdulillah dengan niatnya, dengan semangatnya, beliau memulai sebuah lembaga di Petunduhan yang bernama Madrasah Islamiyah di Petunduhan yang sekarang menjadi komplek MPR DPR. Kemudian madrasah tersebut digusur, dipindahkan ke Ulu Jami di tahun 60-an, kemudian di tahun 70-an baru bisa berdiri pesantren Darun Najah yang alhamdulillah sekarang sudah ada 21 cabang, kemudian 1 universitas, kemudian ada 58 unit pendidikan di bawah 1 payung pesantren Darun Najah. Bapak Ibu sekalian, Universitas Darun Najah memiliki visi ya mengembangkan keilmuan yang berbasiskan pesantren wakaf. Ini perlu kami sampaikan juga bahwa segala pembiayaan dan segala bentuk usaha yang ada di Universitas Darun Najah ini semuanya berbasis wakaf. Alhamdulillah di sini juga ada cucu dari wakif Kiai Haji Mahrus Amin. Ini ada Ustazah Anissa Rosidah, Anissa Soraya. Nah, ini keponakan saya. Lupa namanya. Kebanyakan keponakan. Ya. Jadi kami para keluarga wakif itu semuanya ikut terjun dan tidak memiliki hak khusus untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat finansial itu ya, karena sudah diwakafkan. Nah, dari wakaf-wakaf inilah Universitas Darun Najah berdiri, berkembang. Kemudian harapannya semangat wakaf ini bisa disebarkan sehingga insya Allah kami sudah berazam kita akan membuka sebuah prodi yang bernama Prodi Manajemen Pesantren. Nah, di mana prodi manajemen pesantren ini kedepannya salah satunya itu bagaimana pesantren itu bisa berkembang melalui basis wakaf tadi. Para bapak, para ibu sekalian, para peserta dan pemateri, untuk saat ini Universitas Darun Najah memiliki 3 fakultas. Ada Fakultas Agama Islam, kemudian ada Fakultas Bisnis, alhamdulillah ada dekannya. Fakultas Saintek ada juga dekannya di belakang. Yang mana ketiga fakultas ini di dalamnya ada 10 prodi. Nah, dari mulai prodi keagamaan, pendidikan, kemudian tadi bisnis dan sains gitu ya. Nah, berbicara tentang perpustakaan, ini nanti sebelum pemateri menyampaikan materinya, tadi Qori menyebutkan satu ayat ya, ayat-ayat yang dibacakan, salah satu yang sering kami kutip terkait allamal Quran. Ada kata-kata allama ya, Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan allamahul bayan. Ini ayat ini kalau kita rujuk secara epistemologis, Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu yang kita dapatkan, yang kita miliki, masdarnya atau sumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika sekarang kita berniat untuk mengikuti workshop ini, kita harapkan semuanya meniatkan lillahi ta'ala, menambah pengalaman, menambah ilmu, terutama tentang kepustakaan. Dan kepustakaan kami sampaikan ini menjadi profesi yang sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan. Ya, kami beberapa kali mengadakan akreditasi baik itu di sekolah dari mulai SD sampai dengan perguruan tinggi. Salah satu profesi yang kami masih kesulitan adalah profesi atau bagian sumber daya manusia dari perpustakaan. Itu selalu menjadi pertanyaan asesor. Siapa yang menjadi pustakawannya? Apa keahliannya betul-betul kepustakaan?
atau hanya guru yang ditugaskan menjadi pustakawan. Nah, oleh sebab itu melihat urgensi dari dari kepustakaan ini, termasuk juga pastinya ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, maka kita adakan acara workshop ini ya, manajemen kepustakaan berbasis LIM, karena sekarang memang eranya sudah tidak lagi era yang sifatnya fisik. Ya, kami pernah berkunjung ke perpustakaan terbesar di Mesir, namanya Perpustakaan Iskandaria tahun 2019. Di sana perpustakaannya itu terbagi dalam 3 fase, 3 level gitu. Nah, level pertama ketika kita masuk itu museum. Dari mulai mumi, kemudian hieroglif, kemudian naskah Mesir kuno, kemudian prasasti Hammurabi dan lain sebagainya, segala hal yang berkenaan dengan Mesir itu menjadi tontonan pertama. Kemudian masuk ke perpustakaannya yang sangat luar biasa, adem, menarik ya. Kalau dibolehkan nginep itu saya mau nginep gitu. Nginep gitu kan sebulan gitu kan di dalam gitu. Nah, kemudian ada lagi daerah yang digitalisasi. Jadi semua buku-buku ulama Mesir ya itu didigitalkan, ada mesinnya, komputernya, kemudian dan sebagainya. Nah, sehingga perpustakaan Iskandaria ini ada yang bersifat fisik ya, berupa gedung dan buku-buku yang dikoleksi, ada juga yang bersifat e-library atau elektronik gitu. Nah, ini kita di pesantren alhamdulillah kami memiliki pimpinan yang sangat aware terhadap pendokumentasian. Ya, kami ada pimpinan Dr. Kiai Haji Sofwan Manap, yang mana beliau itu punya dokumentasi Darun Najah semenjak Darun Najah baru cikal bakal. Jadi kalau nanya ke beliau, Ustaz, ada gak foto madrasah Islamiyah di Petunduhan? Ada. Ustaz, ada gak foto awal pembukaan pesantren Darun Najah? Ada. Ustaz, ada gak awal Kiai Haji Imam Zarkasih dari Gontor datang ke Darun Najah? Ada. Itu beliau sangat-sangat telaten. Dan ternyata kami juga ada seorang sekretaris pesantren namanya Ustadz Haris Abdul Qadir, yang mana beliau itu memiliki data pesantren Darun Najah ya per tahun. Itu kalau nanya ke beliau, Ustadz tahun 90 santri Darun Najah berapa? Langsung dikirim. Ustadz tahun sekian berapa? Langsung dikirim. Ustadz tahun ini ada kejadian apa? Langsung dikirim. Nah, ini personal ini perlu difotokopi ya, tapi pastinya difotokopi bukan di tempat fotokopi kertas gitu. Tetapi keilmuan dan kemampuan untuk mendokumentasikan, kemudian mengarsipkan itu perlu menjadi kemampuan kita semua ya. Nah, ini tentang keperpustakaan ini tidak hanya berbicara tentang buku, tadi saya sudah mendapatkan beberapa informasi, tetapi juga berbicara tentang pengolahan data, berbicara tentang kearsipan dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, pastinya ya perpustakaan sebagaimana yang sering kita ketahui merupakan sumber pengetahuan. Dan salah satu kemajuan umat Islam di masa Abbasiyah adalah munculnya perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah. Semoga dengan acara ini kita bisa menghidupkan kembali perpustakaan di lembaga kita, kemudian bisa menjadi sumber ilmu, dan dari kegiatan kepustakaan itu bisa melahirkan para ulama-ulama dan bisa mengembangkan izzatul Islam wal muslimin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan ya. Kita kita semangatkan dulu pagi ini. Kalau saya bilang pagi gitu ya, pagi sambil angkat tangan, biasa kayak gaya-gaya motivator gitu. Ini kan dingin, terus mungkin ada yang belum sarapan takutnya ini ya, biar semangat gitu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.
Harusnya pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Nah, boleh ya sekali lagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.